Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Bagaimana keadaan kalian pada pagi hari ini? Apakah sehat? Alhamdulillah. Apakah sudah sarapan? Bagus. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bertemu lagi bersama ibu dalam mata pembelajaran biologi umum. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita untuk membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu agar kiranya ilmu yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat dan menjadi amal jariah yang tentunya berpahala untuk kita semua. Ibu minta satu orang perwakilan untuk memimpin doa bersama pada pagi hari ini. Silahkan. Apakah semuanya sudah masuk ke room Google Meet? Oke, Ibu akan mencek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Jika kalian hadir, bilang hadir dan silahkan open mic-nya. Yang pertama, Auliatun Salehah. Oke, Gina Sonia. Baik. Najwa Aulia Rahmah. Oke, Siti Nurhana. Alhamdulillah ternyata anak-anak ibu hari ini semuanya berhadir. Baik, sebelum memasuki inti pembelajaran kita pada hari ini, ibu mau nanya dulu nih ke anak-anak ibu semua. Kalian pernah tidak mengamati bagaimana proses tumbuhnya tanaman? Apakah kalian pernah menanam pohon sebelumnya? Atau mungkin orang tua kalian punya tanaman di rumah? Oke, kalian pasti pernah ya, secara sengaja maupun tidak sengaja memperhatikan bagaimana tumbuhnya tanaman yang ada di sekitar kalian. Coba ibu mau dengar pendapat kalian, mau dengar suara kalian. Menurut kalian apa saja sih perubahan yang terjadi pada tanaman itu ketika dia ditanam dari dia kecil? Betul, ternyata anak-anak ibu bisa menjawab semua. Alhamdulillah. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu terdapat 5 tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui penjelasan dari ibu, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi pengertian pertumbuhan dan perkembangan dengan benar. Yang kedua, melalui penjelasan dari guru, peserta didik diharapkan mampu menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Yang ketiga, melalui studi literatur video YouTube, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi tentang pertumbuhan dan perkembangan pada hewan serta manusia. Yang keempat, melalui diskusi kelompok, peserta didik diharapkan mampu menerangkan hasil diskusi dari kelompoknya tentang pertumbuhan dan perkembangan pada hewan serta manusia. Yang terakhir, melalui praktikum, peserta didik diharapkan mampu melaksanakan percobaan pengaruh volume air terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman kacang hijau. Nah, berdasarkan tujuan pembelajaran yang telah ibu sebutkan tadi, kira-kira seperti itulah gambaran proses pembelajaran kita pada hari ini. Jadi nanti ibu akan jelaskan sedikit kepada kalian mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Terus nanti kalian akan studi literatur melalui video YouTube mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada hewan serta manusia. Terus nanti kalian akan melakukan diskusi kelompok. Dan yang terakhir, ibu akan memberikan tugas berupa praktikum. Oke, baik. Jadi kita akan memasuki inti pembelajaran kita, yaitu membahas mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama, pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, pertumbuhan dan perkembangan. Ada yang tahu apa perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan? Gak ada yang tahu? Betul anak-anak ibu semua, cuman agak masih sedikit kurang tepat. Nah, jadi kita bahas satu-satu ya. Yang pertama mengenai pertumbuhan. Pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran baik volume, massa, maupun tinggi pada makhluk hidup.
Contohnya pertambahan tinggi seperti yang kalian sebutkan di awal tadi, bertambahnya dahan, bertambahnya jumlah daun, bertambahnya ukuran lebar maupun tinggi batang pohon, dan lain-lain. Nah, pertumbuhan ini sifatnya irreversible atau tidak dapat balik. Maksudnya, jika dia sudah tinggi, maka dia tidak akan bisa kembali memendek. Itu yang disebut dengan pertumbuhan. Nah, pertumbuhan ini terjadi karena adanya pertambahan jumlah sel dan pembesaran sel. Proses ini terjadi akibat pembelahan mitosis pada jaringan yang bersifat meristematis. Contohnya pada ujung batang. Pertumbuhan juga merupakan proses kuantitatif, artinya dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Jadi seperti contohnya kita ingin mengukur lebar batang, tinggi batang, atau ingin menghitung jumlah daun, diameter daun, dan lain-lain. Nah, sedangkan perkembangan itu merupakan proses perubahan yang menyertai pertumbuhan menuju tingkat pematangan atau kedewasaan makhluk hidup. Pada proses perkembangan akan terbentuk struktur dan fungsi organ yang semakin kompleks dan sempurna. Nah, perkembangan ini dia kebalikan dari pertumbuhan tadi, di mana dia tidak dapat diukur dan sifatnya tidak dapat balik. Contoh perkembangan dari tumbuhan ini yaitu munculnya bunga sebagai alat pembiakan. Nah, jadi tumbuhnya bunga, buah, nah itu merupakan contoh dari si perkembangan karena dia hanya menyempurnakan struktur dari tumbuhan tersebut. Diingat lagi, kalau pada pertumbuhan dia sifatnya irreversible atau tidak dapat balik, sedangkan pada perkembangan dia bisa balik. Misalnya pada bunga kita petik, nanti dia akan tumbuh lagi. Sedangkan itu namanya perkembangan. Nah, sedangkan pada pertumbuhan, kalau misalnya batang, dia kalau sudah tumbuh tinggi tidak akan bisa untuk memendek. Nah, sampai sini apakah bisa dipahami perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan? Bagus. Oke, kalau begitu kita lanjut ya. Nah, pertumbuhan terbagi menjadi dua. Yang pertama ada pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan primer adalah pertumbuhan yang terjadi akibat aktivitas meristem apikal. Pada peristiwa ini terjadi proses pembelahan dan diferensiasi sel yang mengakibatkan akar dan batang tumbuh memanjang. Nah, meristem apikal ini biasanya terdapat pada ujung batang dan ujung akar. Meristem apikal dibagi menjadi 3 daerah. Yang pertama daerah pembelahan, yang kedua pemanjangan atau elongasi, dan diferensiasi. Nah, sedangkan pada pertumbuhan sekunder ini terjadi akibat aktivitas pembelahan mitosis pada jaringan meristem sekunder atau meristem lateral, sehingga mengakibatkan diameter batang dan akar bertambah besar. Nah, ada 2 macam meristem lateral ini, yaitu cambium vascular dan cambium gambus. Nah, faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan ini meliputi faktor intraseluler dan faktor interseluler. Kita akan membahas yang pertama, faktor intraseluler. Nah, faktor intraseluler ini terdapat di dalam sel tumbuhan, contohnya gen. Gen merupakan faktor pembawa sifat dari induk kepada anaknya. Gen merupakan kode genetik yang akan diterjemahkan menjadi protein tertentu yang berfungsi sebagai pembentuk enzim yang mempengaruhi reaksi metabolisme. Sedangkan pada faktor interseluler ini dilepaskan oleh sel untuk mengatur pertumbuhan dan perkembangan, yaitu si hormon. Nah, hormon pada tumbuhan ini disebut dengan fitohormon. Nah, sedangkan pada faktor eksternal, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan pada faktor eksternal ini ada 7. Yang pertama yaitu air. Air termasuk senyawa utama yang sangat penting bagi tumbuhan
karena berperan dalam melakukan berbagai fungsi, yaitu sebagai pelarut universal, menentukan laju fotosintesis, membantu proses perkecambahan biji sebagai medium berbagai reaksi enzimatis, dan mengangkat unsur hara maupun hasil fotosintesis. Yang kedua ada cahaya. Nah, tumbuhan membutuhkan cahaya karena berperan penting dalam melakukan proses fotosintesis. Tanpa adanya cahaya, maka tumbuhan tidak dapat menghasilkan makanan karena itu tadi bahwa tumbuhan ini memerlukan cahaya untuk melakukan fotosintesis untuk dapat menghasilkan makanannya, karena tumbuhan kan menghasilkan makanannya sendiri ya. Kemudian yang ketiga, kelembapan. Kelembapan udara yang rendah dapat meningkatkan laju transpirasi sehingga penyerapan air dan unsur hara meningkat. Keadaan ini memacu pertumbuhan tanaman. Tanah dengan kelembapan yang cukup dapat meningkatkan penyerapan air sehingga mampu mempercepat pertumbuhan tanaman dan membantu perkecambahan biji. Yang keempat ada nutrien. Nah, tumbuhan memerlukan nutrien sebagai sumber energi dan sintesis berbagai komponen sel. Tumbuhan yang kekurangan nutrien dapat mengalami defisiensi. Defisiensi ini mengakibatkan pertumbuhan tanaman menjadi terhambat dan jika berkelanjutan akan mengakibatkan kematian. Kemudian di sini ada suhu. Nah, pada umumnya tumbuhan membutuhkan suhu tertentu untuk tumbuh dan berkembang dengan baik yang disebut dengan suhu optimum. Suhu yang terlalu tinggi atau suhu yang terlalu rendah akan menghambat proses-proses tersebut. Nah, suhu optimum bagi tumbuhan itu berkisar 10 sampai 38 derajat Celcius. Nah, suhu ini dia berpengaruh terhadap proses fotosintesis, respirasi, transpirasi, dan reproduksi. Kemudian ada oksigen. Nah, oksigen ini diperlukan untuk proses respirasi aerob. Melalui proses tersebut, tumbuhan dapat memperoleh energi untuk pertumbuhannya. Tumbuhan yang kekurangan oksigen maka dapat mengalami kematian. Yang terakhir itu ada nilai pH atau tingkat keasaman. Nah, nilai pH yang dimaksud di sini itu adalah pH tanah ya. Jadi nilai pH ini dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan karena nilai pH itu menentukan kemampuan tumbuhan dalam mengambil unsur hara di dalam tanah. Jadi jika nilai pH-nya tidak sesuai, maka tanaman dapat mengalami keracunan. Anak ibu, jadi seperti itu ya faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Dari penjelasan ibu tadi mengenai faktor-faktornya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, sekarang ibu akan membagikan link YouTube kepada kalian ya. Silahkan kalian buka di WA group. Nah, nanti silahkan kalian untuk menonton dan mengamati video tersebut ya mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada hewan serta manusia. Ibu berikan waktu 10 menit cukup ya, ibu rasa cukup ya untuk kalian mengamati video YouTube tersebut. Nanti kalau sudah, silahkan kalian bergabung kembali ke room Google Meet, atau jika kalian ingin tetap stay di Google Meet tidak apa-apa. Nah, silahkan ya anak-anak ibu semua untuk menyaksikan video YouTube-nya. Nah, bagaimana anak-anak ibu, apakah sudah? Nah, karena sudah 10 menit, silahkan kalian bergabung kembali ya ke room Google Meet. Nah, sekarang tugas kalian adalah diskusi kelompok. Jadi ibu sudah membagi kalian menjadi 2 kelompok. Pada kelompok pertama yaitu beranggotakan Siti Nurhana dan Gina Sonia. Sedangkan pada kelompok kedua yaitu Auliatun Solehah dan Najwa Aulia Rahmah. Nah, pada kelompok 1 ibu berikan topik materi mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Sedangkan kelompok 2 yaitu materinya tentang pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Nah, jadi tugas kalian di sini ibu minta setiap kelompok atau setiap orang
diusahakan untuk memahami dan menguasai topik materi yang telah Ibu berikan kepada kelompok kalian. Jika ada yang kalian bingungkan, silahkan bertanya kepada Ibu, nanti Ibu bakal bantu ya. Kemudian kalau sudah selesai memahami, nanti setiap kelompok memberikan satu perwakilan dari temannya untuk mempresentasikan hasil diskusi atau hasil studi kalian mengenai topik dari kelompok kalian. Nanti kalian presentasikan di kelompok lain. Jadi satu orang nanti rolling, misalnya dari kelompok 1 ke kelompok 2, nanti kelompok 2 ke kelompok 1, seperti itu seterusnya. Nah, teman-teman kelompoknya yang tidak mendapat tugas presentasi, maka tugasnya adalah mencatat hasil penjelasan dari presentasi kelompok lain. Kemudian nanti kalau kalian sudah selesai sharing atau tukar tambah ilmu, maksudnya memberi dan menerima ilmu, masing-masing kelompok memberikan satu perwakilan untuk membacakan hasil proses presentasi dari kelompok lain ya, yang sudah kalian catat tadi. Oke, Ibu berikan waktu 10 menit untuk kalian melakukan diskusi dan presentasi. Bagaimana, apakah cukup? Oke, silahkan dimulai dari sekarang. Sekali lagi, kalau ada yang bingung atau ingin ditanyakan, silahkan tanyakan kepada Ibu. Oke, kita beri aplaus dulu untuk semua kelompok. Bagus ya, berarti anak-anak Ibu semua bisa menjalankan tugasnya, melaksanakan diskusinya, dan memahami materinya masing-masing. Oke, dengan berakhirnya tugas kelompok kita, maka hampir sudah di penghujung proses pembelajaran kita pada hari ini. Ibu minta satu orang untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Silahkan pintar. Oke, bagus. Terima kasih ya Gina Sonia yang sudah bersedia untuk menyimpulkan proses pembelajaran kita pada hari ini. Nah, anak-anak Ibu, jadi berhubung materi kita ini kan mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Jadi, Ibu sudah men-share LKPD kepada kalian bahwasannya selama 1 minggu ini kita akan melakukan praktikum. Jadi praktikumnya secara individu di rumah masing-masing. Nah, praktikumnya ini tentang percobaan pengaruh volume air terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman kacang hijau. Silahkan kalian baca LKPD-nya, di situ sudah tertera alat dan bahan, cara kerja maupun prosedur kerjanya. Nah, jika ada yang masih dibingungkan atau ditanyakan, silahkan nanti kalian tanyakan ke Ibu. Jadi, proses kalian mengamati itu ada 1 minggu. Silahkan ya diamati dengan betul-betul. Tugasnya atau laporan sementaranya nanti dikumpul minggu depan. Oke, dengan dibacakannya kesimpulan pembelajaran tadi, maka berakhirlah sudah pembelajaran kita pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih banyak kepada semua anak-anak Ibu yang sudah semangat mengikuti proses pembelajaran kita dari awal hingga akhir. Semoga dimanapun kalian berada, bagaimanapun kondisi yang sedang kita hadapi, maupun baik belajar secara online maupun offline, semoga kalian tetap semangat untuk terus menimba ilmu. Salah hilap Ibu mohon maaf. Sekali lagi terima kasih banyak. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.